Kami dari kelompok kerja guru Kota Palembang, dalam hal ini saya adalah ketua KKG Kota Palembang, kemudian teman-teman yang ada ini semuanya adalah ketua KKG yang ada di kecamatan. Kami berinisiatif untuk mendorong pemerintah daerah untuk dapat membantu pelaksanaan PPG ini melalui anggaran APBD daerah. Dengan demikian, di akhir 2022 adalah sebuah keputusan bahwa anggota DPR menyepakati beserta pemerintah daerah untuk menganggarkan anggaran dari APBD daerah untuk pelaksanaan PPG Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dan Menengah. Namun setelah itu dilakukan sidang paripurna, kemudian diputuskan anggaran tersebut, kami belum dapat menerima informasi yang lebih jelas mekanisme yang harus dijalankan antara pihak-pihak yang memang mampu melaksanakan PPG tersebut. Sehingga dalam hal ini kami mengharapkan bahwa pertemuan hari ini baik Dinas Pendidikan Kota Palembang yang diwakili dari Pak Maju, kemudian dari Kanwil Kementerian Agama Kota Palembang, kali Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam ini Bupati, kemudian EPTK mampu memberikan terobosan atau rumusan yang konkret tentang pelaksanaan kegiatan ini. Karena kami mengharapkan bahwa anggaran yang sudah ada tahun 2023 ini dapat dilaksanakan terrealisasi dengan segera mungkin. Apakah itu sifatnya ada MOU atau prosedur pelaksanaannya bagaimana, itulah yang ingin kami dengarkan pendapatnya. Karena beberapa daerah juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan PPG yang melalui anggaran APBD daerah. Sebagai contoh yang dilaksanakan oleh Banyuasin dan Muara Enim. Tentu melalui pengalaman mereka, kami harapkan bahwa Kota Palembang juga mampu melaksanakan ini dengan segera mungkin di tahun 2023. Karena harapan dana itu sudah ada, hanya saja kami butuh secepat mungkin itu dilaksanakan. Dengan itu kami mengharapkan ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang bijak yang dapat diambil sehingga pelaksanaan itu dapat dilaksanakan dan teman-teman dapat melaksanakan PPG tersebut. Mungkin untuk sementara itulah yang pokok daripada pelaksanaan yang ingin kami harapkan, ingin kami dengar dari bapak-bapak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, karena ini penting bagi teman-teman yang sudah lulus pretest tapi mereka masih menunggu kapan untuk pelaksanaan PPG tersebut. Itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kesalahan salah. Allah Subhanahu wa taala mampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua KKG Kota Palembang, yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh kakak kami Sahrim. Selanjutnya kata sambutan yang berikutnya dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Maju SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala Biro AAK UIN Raden Patah, Bapak Dr. Haji Jumari Isnadi, MM, Dekan FITK Dr. Haji Ahmad Zainuri, MPDI. Dengan Pak Ahmad Zainuri mungkin sering kita komunikasi, tapi baru ini tatap mukanya Pak. Saya dulu Kepala SMP Negeri 19 Palembang, banyak siswa kami ketika Bapak menjabat di halaman 3. Ya. Jadi terima kasih Pak, ini baru bisa ketemu. Banyak siswa kita dulu Pak melanjut ke PAN 3, baik jalur PNPA ataupun jalur tes. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 FITK Dr. Haji Kemas
Bahrudin. Yang kami hormati Kepala Prodi PPG Bapak Dr. Haji Ali Imron, dan yang mewakili Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Subkoordinator PAI Ibu Dr. Anda Haja Tati MPD. Pertama-tama mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Haji Ansori. Seyogianya beliau sudah menyediakan waktunya untuk hadir ke tempat ini, karena ini mengingat nasib guru-guru PAI di Kota Palembang. Tapi secara mendadak Ibu Wakil Wali Kota kebetulan berkunjung ke Dinas Pendidikan pagi tadi. Jadi beliau secara mendadak juga menugaskan saya untuk hadir di ruangan ini. Kiranya walaupun secara fisik beliau tidak bisa hadir, tapi semangat beliau untuk membantu guru-guru, termasuk guru-guru PAI, kiranya tidak mengurangi makna pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian, kami sangat menyambut baik inisiatif dari KKG PAI SD. Sebenarnya bukan hanya SD, SMP juga banyak sudah menyampaikan permohonan mereka. Sudah seperti yang disampaikan oleh Ketua KKG tadi, mereka sudah lulus pretest, tapi kapan akan mengikuti PPG masih menunggu daftar tunggu yang begitu panjang. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tati, katanya sampai tahun 2028 kalau melihat 28 tahun ke depan. Iya. Sungguh suatu hal yang waduh ya. Karena sertifikasi guru ini sudah digulirkan sejak 2007 ya. 2007. Seyogianya ya seluruh guru harus bisa menikmati sertifikasi ini, sehingga apa yang diamanatkan undang-undang tentang guru dan dosen, bahwa guru akan mendapatkan kemaslahatan, tunjangan profesi, bisa dinikmati semua guru. Jadi memang permasalahan ini telah dibahas di tahun 2022, ketika itu Kepala Dinas kita masih Bapak Julinto. Haji Ahmad Julinto, dan memang di tahun 2023 ini sudah diamanatkan agar dianggarkan dalam APBD Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan saat ini masih sedang dalam tahap finalisasi. Ada anggaran yang tersedia, tadinya 1,5 M, ini diminta ditingkatkan menjadi 2 M, tetapi ini untuk semua guru yang belum sertifikasi. Jadi karena keterbatasan dana ini mungkin nanti akan bertahap, tapi tentunya dengan awal tahun 2023 ini sudah mulai dianggarkan. Mudah-mudahan nanti dipikirkan agar bisa secepat mungkin seluruhnya tuntas, semua guru bersertifikasi pendidik. Amin. Kalau penerimaan guru ke depan, program dari Kemendikbudristek maupun dari Kemenak sudah ada PPG non jabatan, PPG non jabatan. Jadi mereka yang baru lulus sudah dilakukan PPG sebelum diangkat menjadi guru. Jadi mudah-mudahan yang sudah diangkat guru ini, PPG dalam jabatan ini mungkin bisa dipercepat dengan ya. Inilah harapan dari para guru-guru yang disampaikan ke Kepala Dinas, tetapi karena anggaran terbatas baru tersedia ini 2M, sedang difinalisasi. Karena bukan hanya guru agama saja, tapi ada guru umum. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek pada bulan Desember yang lalu, agar pemerintah daerah memang harus mendukung percepatan sertifikasi guru ini lewat dukungan anggaran dalam APBD kota. Jadi mohon dimaklumi untuk tahun 2003 ini yang jelas sudah akan dianggarkan, tapi jumlahnya, kuotanya masih menunggu ya, berapa untuk guru agama, berapa untuk guru umum. Mudah-mudahan nanti ke depan ini sudah menjadi catatan, bisa diperbesar volumenya sehingga bisa mempercepat
guru-guru semuanya mendapatkan sertifikasi. Perlu kami informasikan bahwa guru-guru di Kota Palembang ini kalau nggak salah 4.300 berapa tadi yang belum bersertifikasi. Ya. Informasi yang kami dapatkan diantaranya guru agama 447 ya? Iya, betul. 447. Jadi nanti ini sedang finalisasi. Tadi pagi kami koordinasi berapa persisnya. Mungkin 2M itu akan bagi 2. Kalau dibagi 2, 1M untuk guru agama, 1M untuk guru umum. Tapi finalisasinya belum ya. Ini baru informasi bocoran. Kalau dapat seperti itu dengan tinggal faktor pembaginya satu guru berapa, ya itulah kuota untuk tahun 2023. Mudah-mudahan kuota 2024 akan bertambah untuk APBD-nya ditambah dari kuota nasional dari Kemenak. Jadi mudah-mudahan apa yang diinginkan yang disampaikan dari KKG SD, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kami mohon dukungan juga dari LPTK UIN Raden Patang. Kira-kira prosedur atau mekanismenya seperti apa nanti sehingga ini bisa segera terwujud di tahun ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kepada rekan-rekan guru tetap semangat walaupun belum mendapatkan giliran sertifikasi, tetap semangat untuk melayani anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa yang telah dipercayakan kepada kita semua melalui sekolah yang kita tempat kita mengabdi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kata sambutan dari mewakili Kanwil Provinsi Sumatera Selatan kepada yang terhormat Ibu Tati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan Tarbiyah, Bapak Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI, sudah mendekati pengukuhan profesor ya. Amin. Selamat Pak Dekan, ini baru pertama kalinya bertemu setelah beliau dilantik sebagai Dekan Tarbiyah. Beliau adalah dulu Kepala. ya kepala MAN 3, Ya. sama-sama di MAN 3. Ya. Saya guru di MAN 3 ketika itu, dan sampai terakhir tahun 2013 ketika saya berpindah tempat kerja di Kanwil, beliau masih di MAN 3 ya Pak ya. Dan alhamdulillah karir beliau Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa lebih barangkali dari beliau ya. Contohnya sekarang ibu-ibu ya, ibu-ibu Masya Allah kesempatannya terbuka luas. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro, Pak Wakil Dekan, Pak Maju dari Diknas Kota Palembang, Pak Ali Imron, Bapak Ketua KKG SD, Bapak Ibu guru PAI sekota Palembang yang mewakili yang hari ini yang hadir ya. Mas Badarudin.
Iya. Alhamdulillah kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita dapat berkumpul di ruang yang megah ini yang difasilitasi oleh KKG PAI Kota Palembang. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap akan menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dekan yang saya hormati, pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Wilayah dan Ibu Kepala Bidang Pakis. Seyogianya beliau akan hadir langsung di tengah-tengah kita, tetapi karena kepadatan jadwal kegiatan yang juga harus diikuti dalam waktu yang bersamaan pada pagi hari ini, tanggal 9 nanti akan ada audit BPK di kantor wilayah termasuk UIN, ya Pak? UIN dan beberapa kemenang kabupaten kota, Balai Diklat. Karena itu pagi ini Bapak Kakanwil, Kepala Bidang dan beberapa kemenang kabupaten kota itu sedang melakukan rapat persiapan untuk kedatangan audit BPK tersebut. Dan Ibu Kepala Bidang berwakil kepada saya untuk bisa hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengapresiasi ikhtiar yang sudah dilakukan oleh KKG SD, diinisiasi oleh KKG SD ya, walaupun nanti anggarannya tetap untuk semua tingkat dasar ya Pak Maju ya, guru PAI-nya ya, jadi tidak mutlak karena inisiatif KKG Akpai. KKG Akpai, oh iya KKG Akpai, baik, berarti sudah mencakup semua. Ya. Alhamdulillah, terima kasih dari Diknas Kota Palembang yang sudah insya Allah mempersiapkan anggaran awal untuk pelaksanaan PPG. Ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh Direktorat PAI, Pak. Karena beberapa kali pertemuan di tingkat pusat yang membahas tentang PPG ini, seperti yang diungkap Pak Maju tadi, bahwa memang kalau tidak dibantu oleh APBD setempat, maka Bapak Ibu yang daftar tunggunya untuk mengikuti PPG itu sampai 28 tahun ke depan, tahun lalu. Bisa jadi karena sudah ada yang lulus pretest terkini, itu jadi bertambah ya, jadi lebih lama dari masa tunggu daftar haji. Bapak Ibu kalau daftar haji hari ini maka akan berangkat itu 25 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu kalau tidak dibantu oleh Pemda setempat untuk mengikuti PPG hari ini, maka akan kena giliran bisa jadi di 28 tahun kemudian. Kalau sekarang usianya 25 tahun berarti ada 25 tahun, 30 ya. 35 berarti sudah mau pensiun. Nah, jadi terima kasih untuk Diknas Kota Palembang, dan mudah-mudahan ini memang langkah awal yang lebih baik yang akan terus-menerus dilakukan ke depannya sampai memang semua bisa mengikuti PPG, terutama untuk guru-guru yang ada di Kota Palembang. Kalau untuk tingkat menengah SMA, SMK, saya baru 2 tahun terakhir ini di PAI menengah Bapak Ibu, itu kita jalin komunikasi, melanjutkan perjuangan dari rekan-rekan sebelumnya. 2 tahun terakhir ini itu sudah dibiayai ya dari Diknas Provinsi untuk tingkat SMA, SMK, dan LPTK-nya juga dari UIN ya. Dan kita sudah sempat diajak refreshing nih sama UIN, mungkin kaitan kesuksesan ya, sudah melakukan PPG untuk guru SMA, SMK. Jadi kalau untuk SMA, SMK 2021 itu habis semuanya Pak ya, bisa dibiayai. 2022
itu hanya sebagian Pak ya, karena tidak tercukupinya anggaran. Di akhir-akhir itu tersedia anggaran, tetapi semua menjaga, maksudnya kalau dicairkan di akhir tahun saat itu PPG-nya akan berlangsung sampai Januari ya Pak Limron. Sementara pencairan anggaran itu kan harus di Desember. Nah karena itu menjaga semua itu akhirnya tidak terlaksana ya Pak. Ya mudah-mudahan yang itu hanya terpending ya. Jadi tahun ini mudah-mudahan akan muncul kembali anggaran itu sehingga untuk guru-guru tingkat menengah pun akan kembali bisa mengikuti PPG sesuai dengan dana yang dianggarkan dari Diknas provinsi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah berjalan sesungguhnya di kabupaten kota yang lain seperti yang disebutkan tadi dari Banyuasin, dari Muara Enim itu ya. Bahkan dari Banyuasin ketika itu ada apresiasi yang diberikan oleh direktorat yang dilaksanakan di Bali ketika itu, bupatinya ikut langsung saat itu, dan semua pemerintah daerah yang memberikan bantuan untuk PPG ini itu diajak naik ke panggung, diberikan apresiasi ya. Bupati Banyuasin saat itu bilang gimana caranya supaya kita bisa ke panggung gitu ya. Gampang Pak, Bapak setelah ini bantu gitu ya, bantu sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah sejak kegiatan di Bali itu berbondong-bondong pemerintah daerah untuk membantu. Jadi selama ini sebetulnya bukan karena tidak mau membantu, tetapi mungkin komunikasi itu masih ada sekatnya, sehingga memang alhamdulillah apa yang dilakukan oleh KKG Akpai ini tentu sesuatu yang sangat baik dan diteruskan selanjutnya, karena bisa jadi tidak dibantunya itu tadi karena belum sampai informasinya secara utuh. Apa sih PPG itu gitu kan? Kenapa harus dengan LPTK UIN? Kenapa harus ada yang di Gorontalo juga gitu kan? Ada UIN Palembang. Kenapa harus ke Gorontalo dan lain-lain gitu kan? Nah, itu hal-hal itu yang mungkin harus ada komunikasi intens sehingga Pemda setempat juga memahami. Dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Akpai yang sudah melakukan komunikasi itu. Jadi belajar dari perjuangan dari tingkat menengah mungkin ya. Jadi alhamdulillah ini sudah dimulai, dan biasanya memulai itu yang sulit. Ketika sudah berjalan itu tinggal mengiringi ya, berdoa semaksimal mungkin supaya tidak terputus. Dan jumlahnya begitu banyak ya. Andai kata 2M tadi memang separuhnya diberikan untuk guru PAI, dan berharap minimal mungkin itu Pak ya, karena ini kan pertama 50%. 1M berarti anggaran PPG untuk setiap mahasiswa itu 5 juta. 5 juta ya, artinya bisa 200 orang. Sekarang berapa orang yang tingkat dasar? 400. Ya, artinya separuhnya sudah tercover insya Allah, tidak apa-apa. Nunggu separuhnya, nunggu lagi. Berdasarkan apa nantinya dipilih 200 yang pertama ini, nanti akan ada juknis untuk pelaksanaan PPG. Jadi tidak karena ini keluarga dari Kanwil, ini karena yang berjuang gitu ya. Ada juga yang kadang-kadang saya kan sudah berjuang, harusnya di tahap awal, tidak masuk kriteria itu dalam juknis ya. Jadi dan Kanwil juga hanya menerima data itu semua dari direktorat. Jadi sekarang kami pun tidak bisa melacak data secara detail ya, harus buka satu-satu dari akunnya Bapak Ibu di Siaga itu untuk tahu, oh ini yang belum PPG, ini yang sudah gitu kan. Siapa yang bisa mengakses itu? Hanya pemerintah pusat. Karena itu ketika diminta data seperti Pak Ibrahim kemarin, kita tidak bisa cespleng langsung begitu, karena harus komunikasi dengan Direktorat PAI Pusat untuk meminta data itu. Biasanya ketika memang itu kita butuhkan, itu insya Allah diberikan seperti yang diminta juga oleh Diknas Provinsi saat itu Pak. Jadi
kalau tidak ada datanya, Dinas Provinsi tidak bisa, ya kita minta dan alhamdulillah bisa itu ya. Jadi tinggal komunikasinya gitu ya, dan harus ada waktu ya. Jadi tidak minta hari ini besok ada gitu kan, memang ada persiapan. Karena itu ini juga sesuatu yang sangat baik. Di awal Februari kita ketemu, mungkin itu bisa menjadi percepatan realisasi anggaran untuk pelaksanaan PPG ini. Itu mungkin yang bisa. Nah, untuk MOU Bapak Ibu Pak Dekan, jadi nanti dari Diknas Kota Palembang itu ada surat resmi Pak yang menyatakan bahwa PPG yang memberikan PPG yang akan dibiayai dari Diknas Provinsi itu misalnya sebesar 1M tadi untuk 200 orang. Nah itu nanti disampaikan ke Kemenak Kota Palembang. Bisa bolak-balik sih, misalnya dari Diknas Provinsi butuh surat juga dari Kota Palembang, Kemenak Kota Palembang, tinggal komunikasi seperti yang kemarin dilakukan dari Diknas Provinsi. Kami tidak bisa memberikan surat ini kalau tidak ada surat dari Kanwil. Oke, kita buat surat saja, mudah gitu ya. Nah, alhamdulillah Pak Kanwil turun langsung, gampang buat suratnya, tanda tangan. Akhirnya beberapa hari kemudian kita sampaikan dan keluarlah surat yang menyatakan bahwa Diknas Provinsi Sumatera Selatan akan membiayai dengan anggaran sekian untuk beberapa orang itu, seperti itu Pak. Nanti surat resmi dari Diknas Kota Palembang yang sudah disampaikan dari Kemenak Kota Palembang nanti ngirim ke Kanwil. Surat itu nanti akan kami kirim ke Direktorat Pusat untuk kemudian didata secara nasional bahwa pemerintah daerah yang akan membiayai PPG di daerah masing-masing ini. Nanti baru akan keluar nama-nama yang berhak mengikuti PPG tahun ini. Jadi alur itu, setelah itu baru kita akan MOU. Dan insya Allah kalau semuanya lancar, ya tidak lama sih ya. Biasa urusan administrasi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya. Biasanya mungkin Maret sudah mulai ada kegiatan PPG-nya ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan MOU-nya nanti, kalau provinsi kemarin itu yang memfasilitasi adalah kantor wilayah ya, karena tingkatannya ya. Nah mungkin nanti dari Kemenak Kota Palembang ya memfasilitasi MOU-nya gitu ya, atau mungkin dilakukan di satu waktu seperti itu ya. Waktu itu ya Pak Ali, semua dari kabupaten kota kita undang dan dilakukan di kantor wilayah MOU-nya. Dihadiri Pak Dekan saat itu Pak Abdullah ini ya Pak. Iya. Jadi itu mungkin alur-alur yang akan dilalui dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Tentu kawan-kawan dari guru-guru PAI tidak berhenti sampai di sini ikhtiarnya, tapi terus berikhtiar sampai kemudian memang bisa mengikuti PPG dan lulus gitu ya. Ikut PPG saja belum tentu 100% lulus Bapak Ibu ya. Banyak yang kemarin itu sudah 4 kali ikut UP belum lulus juga ya, sampai harus didatangkan dosen dari UIN Bandung untuk kegiatan induksi ya, kegiatan itu. Karena itu lakukanlah ikhtiar maksimal ketika sudah masuk terdaftar sebagai mahasiswa PPG, sehingga memang pada akhirnya memang betul-betul anggaran yang disiapkan pemerintah daerah itu memang benar-benar bermanfaat maksimal. Indikasinya adalah lulus ya, lulus sampai ketika sudah lulus kantor wilayah siap mencairkan anggaran sertifikasi Bapak Ibu. Itu saja mungkin Bapak Ibu Pak Dekan, Pak Kepala Biro, sekedar sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ketika diperlukan jangan segan-segan untuk telepon. Yang penting ada
nama gitu ya, tiba-tiba malam-malam telepon jam 11 tidak tahu nama, kadang seperti itu kan, bingung juga gitu kan. Nah, jadi komunikasi awalnya kalau belum kenal bisa ini saya ada guru ini ada kendala ini, insya Allah. Kalau saya Bapak Ibu HP itu di rumah pun masih siap gitu ya, karena kalau buat saya itu adalah alat bagian yang membantu pekerjaan, sehingga tidak ada istilah ketika sudah di rumah itu tidak ada pelayanan bagi semua mitra Kementerian Agama. Karena itu tidak perlu segan-segan, kita bisa berkomunikasi kapan saja. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Tati yang mewakili Kanwil Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, sambutan berikutnya yaitu dari Biro AAKK dari UIN. Oh, Pak Dekan. Dulu. Oke. Selanjutnya kata sambutan dari Dekan FITK UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, mewakili Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Kepala Biro AAKK, yaitu Bapak Dr. Haji Cumari Iswadi MM, yang kami Masih semangat hormati, nih. Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Haji Kemas Baharudin MAG, Dr. Rogli, kemudian Pak Dr. Imron MAG, Ibu Dr. Anda Haja Tati MPD. Beliau ini sama-sama kawan di Madrasah Alim Negeri 3 Palembang. Alhamdulillah sekarang salah satu kasih yang di Pakis, Bu ya. Kemudian Pak Maju dulu sama-sama di Lula Pendidikan, sering ketemu di Diknas, kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah beliau sudah sekarang salah satu kasih di Diknas Kota Palembang. Mudah-mudahan tidak lama lagi nanti jadi kepala dinas atau tolong diperjuangkan kawan-kawan ini Pak. Kemudian para kawan-kawan guru, saya guru juga kan, dari sampai sekarang guru, diperjuangkan kawan-kawan guru ini. Dulu masa kami dulu Pak sering guru-guru itu waktu Pak Edi Santana itu kan nggak dipelihat apa tuh guru-guru agama, guru madrasah itu dipandang sebelah oleh wali kota. Nah pada waktu itu kebenaran saya dulu pernah jadi guru teladan tingkat nasional tahun 2003. Pada waktu itu di audiensi dengan Pak Wali Kota, bagaimana guru-guru madrasah, guru agama ini supaya dapat dihajikan pada waktu itu. Alhamdulillah dapat. Nah, tahun 2006 pada waktu berangkat hajinya. Nah, ini kami berharap Pak begitu juga guru-guru agama ini yang bagus. Kemudian juga nanti yang PPG yang paling bagus. Kemarin kami ngundang juga guru-guru, ada guru-guru bahasa Inggris yang di SMA dan madrasah pondok pesantren sedang pelatihan juga untuk bahasa Inggris yang difasilitasi oleh kedutaan Amerika. Tampil nampaknya senang mereka ini. Nah paling tidak ini memberikan supporting kepada guru-guru ini. Nah sekarang sedang rintis untuk dengan Timur Tengah. Ini sedang dirintis masih oleh Kaprodi Bahasa Arab. Nah, paling tidak ini kan memberikan supporting kepada kawan-kawan, terutama guru-guru agama yang ada di kita ini. Yang penting paling tidak
tugas kita sebagai guru agama itu harus menjadi contoh yang terbaik dan ikhlas. Yang jelas kerja ikhlas tuh Pak. Dengan kita kerja ikhlas, ada saja nanti jalan. Kemudian kalau ada apa-apa koordinasi, jangan buat keputusan sendiri. Rapat, koordinasi dengan kawan. Untuk zaman sekarang itu tidak bisa kita sendiri yang maju, tim. Jadi kita tidak bisa sendiri itu, tim. Kami dulu Pak Biro dan kawan-kawan yang lain, waktu tahun sambil ini berikan supporting kawan-kawannya, sambil itu ke sekolah, sambil ngajar di sekolah, ngajar juga di perguruan tinggi. Makanya kami di tahun 2010 itu sudah punya angka kredit. Dulu kan belum ini kita angka kredit jabatan guru asisten ahli. Nah itu pada waktu itu. Kemudian di 2013 kami sudah punya lektor 3D pada waktu itu. Makanya untuk pengusulan guru besar kami ini itu dihitung dari itu. Nah kalau orang yang nggak tahu pasti mandangnya Pak Zainur ini kan baru pindah ke UIN, ini kan tahun 2016 katanya. Nah, kenapa kok bisa itu? Tapi hitungannya kan dari sana. Asisten ahlinya itu. Asisten ahli itu sudah 3 tahun, kemudian ditambah lagi itu. Nah, itu artinya gitu. Ini kan mudah-mudahan Bapak Ibu supaya tahu untuk perhitungan-perhitungan itu ya. Nah, jadi dulu kan aturan itu kan belum ketat benar, tapi kan sekarang ini kan harus 10 tahun benar untuk menjadi guru besar itu aturan itu. Nah hitungannya dari situ Bapak Ibu ya. Nah makanya kami cepat itu. Karena apa? Dorongan dan niat kita sekarang. Nah artinya gini, Bapak Ibu sebagai guru dikatakan fungsional itu kalau yang sudah sertifikasi. Kalau belum tenaga pendidik masih. Nah kami berharap kepada Bapak Ibu bagaimana menjadi guru yang fungsional tadi, yang punya itu memang benar-benar ya harus niat kita dari dalam, niat kita ikhlas Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ngajar, ikhlaskan untuk kepentingan anak-anak kita. Ini untuk membangun bangsa. Itu nggak usah nak ngeribeti orang lain, kerjaan orang lain nggak usah. Kerjaan Bapak Ibu sebagai guru yang punya untuk mengetaskan itu yang kebodohan menjadi kepintaran. Itulah tugas utama Bapak Ibu, saudara-saudara. Jangan sampai mikirkan maksud aku iri hati dengan orang lain. Apa itu kok duitnya banyak? Terus mikir ke semalam-malam. Akhirnya apa? Energi kita habis Bapak Ibu, nggak maju-maju. Nah, saya dulu tahun ini, kalau sertifikasi pertama kali saya waktu guru itu pertama malahan 2007 dulu ya. 2007 Bu, ini kita pertama kali. Itu pertama kali dapat sertifikasi. Berapa kumnya? Itu kalau orang cuman berapa ini? Kami sudah hampir 2000 nilainya. Karena apa? Banyak kegiatan, banyak karir ilmiah pada waktu itu. Piagam-piagam banyak, kegiatan-kegiatan aktivitas banyak. Maka Bapak Ibu saudara-saudara ini harus bisa bagi waktu. Ajar salah satu ini contoh ya. Ini kan kebenaran waktu itu pernah jadi guru teladan tingkat nasional. Bagaimana strateginya? Strateginya Bapak Ibu sebagai guru paling tidak kita paling duluan di kelas. Anak belum datang, kita harus datang. Tanya Bu tadi itu, ya. Nah, kebenaran pada waktu itu saya mimpin asrama putra putri di Mantiga Palembang itu. Jadi kegiatan-kegiatan pagi-pagi kami supporting, mereka harus sebelum masuk kami ini berikan dulu. Kalau sampai 10 menit tidak ada apa tuh di duluan kita, mereka harus ngafal ayat-ayat pendek. Kalau 15 menit dia ada kok ini agak panjang dikit. Kemudian kalau udah hadir suruh ngafalkan misalnya itu Yasin, kemudian itu surat Al-Maidah dan lain-lain. Sampai 3 kali tidak hadir pada waktu kita ngajar, panggil orang tuanya. Dipanggil orang tuanya dan suruh ngafal tadi. Nah akhirnya dengan kita kan aktif itu.
Jadi itu kan mendidik mereka dan mereka aktif rajin itu. Saya ditanya pada waktu ini apa inovasi-inovasi yang dikembangkan. Nah, saya berharap guru-guru PAI ini kan dulu kan ada sampai lomba tingkat nasional Bu ya, Bu Tati. Nah, mengapa saudara-saudara yang masih muda ini tidak bisa? Wajib bisa, niat Bapak Ibu harus punya niat yang dalam. Ada masih Pak. Masih ada tingkat nasional enggak? Masih ada. Kak, jangan sampai Bu Pak ini tolong ini kan Pak Maju. Ini dulu kan sering kami sama-sama dulu dengan Ibu Suramun tahun 2004 itu kan untuk juara nasional. Balik itu langsung dihajikan oleh Pak Wali Kota pada waktu itu. Guru agak yang mewakili Diknas itu Bu Suramun, yang mewakili madrasah saya pada waktu itu. Nah, ini berharap kepada guru-guru itu. Jadi supporting Bapak Ibu ini harus baik, niat yang tulus, ya. Nah, mungkin itu kan itu bisa saja kalau dengan niat Bapak Ibu saudara-saudara sekarang yang tulus ikhlas, ya, tulus ikhlas tadi, maka Bapak Ibu siapa tahu kan kita tidak tahu dari Allah. Kami pun tidak tahu dilantik oleh Pak Biro ini nih untuk jadi dekan. Kami enggak ini Pak Biro, kami pada waktu pagi itu masih itu di Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badaraddin II pada waktu itu untuk mengontrol rencana penerimaan mahasiswa baru Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ini sudah berdiri, sudah ini. Nanti kami mohon bantuan juga Pak Biro, kursi-kursi yang ini yang nggak dipakai itu Pak Biro untuk ke sana. Nah, kami ini sama-sama Pak. Jadi kebenaran juga di Sumatera Selatan ini saya salah satu ketua PW Pergunu Sumatera Selatan. Kalau di Diknas itu kan ada PGRI ya. Nah, kalau pergunung itu sama juga bisa ke ini yang penting lembaga profesi. Jadi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan kebenaran. Ini Pak maju untuk mengembangkan kawan-kawan yang di lembaga itu ya sama saja lembaga profesi ya ini. Nah, kami berharap kepada Bapak Ibu saudara-saudara kalau lembaga profesi ini pun harus kita kembangkan satu sama yang lain. Saling supporting, ada KKG, ada MGMP dan lain-lain. Ini salah satu mengembangkan Bapak Ibu menjadi profesional. Ya. Ini salah satunya. Nulis, ini Pak Fajrin ini banyak tulisan-tulisannya. Banyak itu bisa ke beliau ini. Iya, enggak apa-apa. Wajib Bapak Ibu karena guru itu wajib nulis juga. Wajib nulis. Jadi tulisan Bapak Ibu saudara-saudara itu pun harus sesuai dengan itu ya. Kemudian yang lain-lain nanti pada saatnya kami mohon kepada Pak Biro yang mewakili Rektor UIN Raden Fatah Palembang memberikan sambutan bagaimana ke depan ini lebih baik karena ini nanti ada MOU antara Diknas Kota dengan UIN Raden Fatah Palembang, kemudian baru nanti kami melaksanakan MOA-nya. Setelah itu ada turunannya Pak ya. Jadi setelah nanti ada MOU antara UIN Raden Fatah dengan kota, nanti baru kami melaksanakan LOA-nya ya. Itu kan aturannya itu. Nah, ini tolong segera untuk diurus ya. Mohon Pak Fajrin ya, nanti buat surat apa gimana Pak Imron difasilitasi yang bila perlu bersama-sama yang lain. Ini memang sudah habis tadi ya Pak ya. Habis waktu ini segera. Mana-mana yang tolong dilihat. Misal Mor ini tinggal berapa tahun. Kemudian ada lagi 4 lawang, termasuk juga yang pagar alam. Kemudian juga termasuk Banyuasin. Mungkin Bu Tati kami mohon ke Kabupaten Langkain. Itu kan masih banyak kawan-kawan kita difasilitasi. Itu ada Pak Kusrin di Musirawas. Kemudian ada di Lubuk Linggau Pak Haris, kawan kita dari madrasah seluruh kan itu. Kemudian ada siapa tuh yang di Banyuasin? Pak Yan Heri Taswin, termasuk yang ya, termasuk itu dari Prabu Muli, Oki dan lain-lain. Nah, jadi kita yang baru masuk kan sekitar 5. Sisanya itu tolong ditelepon Ibu Tati karena Bu Tati yang punya landing sektor itu. Kami selaku dengan Fakultas Tarbiyah supporting untuk Bapak Ibu kami serahkan. Kemudian kami juga nanti kemarin bersama Pak Biro
barusan ke apa itu Win Banten Pak ya, Win Banten mengadakan MOU kemudian LOA-nya. Bagaimana nanti dari dosen-dosen kita atau dari guru-guru kita nanti mungkin bisa seminar bersama dan lain-lain, termasuk untuk lomba nulis dan lain-lain. Nah, ke depan ini yang sudah dirancang oleh Win Raden Fatah Palembang bersama Ditjen Kementerian Agama yang kemarin sudah dibicarakan Ibu Rektor bersama Pak Biro, mungkin saja nanti yang prapat jabatan, termasuk mereka harus sudah nginep. Ya, kalau guru itu kalau dokter kan ada profesi langsung ya, langsung itu. Nah, ini kan sedang Pak Biro dan lain-lain sedang mempersiapkan tempat itu, karena bagaimana yang kawan-kawan terutama yang nginep untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu, yang mungkin yang selama ini via Zoom, dan ini harus dilaksanakan via untuk kegiatan bertatap muka langsung. Kami terima kasih kepada Pak Biro telah memfasilitasi, kemudian Pak Maju yang dari Dignas, Bu Tati dan kawan-kawan yang lain selama melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang dari kota ini Pak Fajrin memfasilitasi kawan-kawan sehingga bertemunya pada hari ini. Mohon maaf Pak Maju, mungkin surat kemarin itu secara resmi nggak ada, tapi via WA, karena seluruh biro, seluruh rombongan dari rektorat dan lain-lain sedang ada kegiatan keluar. Jadi mohon maaf ya gitu. Tapi ini kan walaupun gitu kan tetap jalan kan. Nah, ini karena hubungan silaturahim dan lain-lain. Kami berharap terakhir, kami berharap kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, terutama guru-guru PAI yang tergabung dengan KKG dan MGMP, Akpai ya, Akpai, tolong seluruhnya semangat, bantu wali kota untuk memajukan kota Palembang supaya kelihatan benar, karena salah satu untuk menjadi agamis ini harus diwujudkan benar-benar, paling tidak untuk mendidik anak putra putri bangsa kita yang ada di kota Palembang itu. Demikian dari kami selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Fakultas Tarbiyah. Terima kasih kepada Pak Biro yang telah memfasilitasi pada hari ini, dan pada saatnya kami mohon sambutan dan pengarahan Pak Biro untuk kawan-kawan yang apa ini, dan kami ucapkan terima kasih Pak Maju, Bu Tati yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini cepat terlaksana nanti. Pak Imran tolong segera fasilitasi untuk itu. Demikian dari kami, bila ada khilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan FITK Win Raden Fatah Palembang, Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI. Selanjutnya sambutan dari Biro AAKK Win Raden Fatah Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Jumari Iswadi MM. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita banggakan ini wakil dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pak Maju. Bagaimanapun majunya beliau-beliau di depan ini tergantung dengan Pak Maju nanti. Laporan kepada Pak Wali. Tentunya daerah kekuasaan Pak Maju ini ternyata ada di bawah Bu Tuti. Makanya kita hormati betul beliau supaya pulpennya itu agak tajam sedikit, sehingga dalam sedetik atau 2 menit itu berubahlah nasib teman-teman semua. Amin. Sudah itu yang kita banggakan juga Pak Dekan. Beliau sebenarnya sudah profesor, hanya tinggal menunggu SK belum turun. Kita aminkan, semoga segera turun. Amin. Ya, Wakil Dekan 3 juga begitu, sedang proses juga untuk jadi guru besar. Tapi kalau Pak ini Imron belum, karena dia lagi proses. Jadi salah dia prosesnya
ya jangan lama lah, 2-3 tahun ya usul jadi profesor juga. Jadi diikuti juga oleh Pak Ridho di belakang sana ya, sebagai sekretaris gitu. Ya tentu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf dari Bu Rektor, Bu Tati dan Pak Maju. Beliau sekarang sama dengan kejadiannya dengan Pak Kanwil sedang mempersiapkan diri untuk diperiksa oleh BPK. Nah, saya sebenarnya habis ini jam 12 pokoknya katanya Pak Biro segera merapat di A. Oh, siap Bu, kata saya. Ya, jadi banyaklah cerita tentang perjalanan PPG. Nah, semenjak saya sebenarnya baru 1 tahun yang betul di sini ingin melakukan sebuah perubahan gitu. Dan mohon doanya juga betul tahun depan kita sedang mengajukan gedung itu sekitar 4 lantai di sini. Itu adalah gedung PPG. Itu adalah lantai 1, lantai 2 itu adalah tempat penginapan. Lantai 4, lantai 3 itu tempat penginapannya. Lantai 2 itu adalah lokalnya, tempat diskusi. Lantai 1 itu adalah tempat administrasi dan biasa. Ujung-ujungnya makan juga. Artinya kan itu yang namanya tempat ya dapur dan lain sebagainya. Biasanya ibu-ibu yang sering kalau nanti dihidupkan selama seminggu itu pasti dia tasnya ternyata sudah penuh dengan supermie gitu kan. Dia akan turun ke bawah gitu kan, hidupkan kompor, ya masak supermie gitu. Tetapi yang paling cerdas adalah bapak-bapak. Penciumannya begitu tajam kan? Begitu dia lihat dia turun juga gitu. Oh ternyata yang minta supermie. Jangankan ditawarin, nggak ditawarin aja bapak-bapaknya minta gitu, apalagi ditawarin. Ya kembali kepada persoalan PPG, betul apa kata Bu Tuti gitu. Hanya kami apa daya juga. Perguruan tinggi itu mempunyai peran yang memberikan keahlian dan ilmu gitu kan sebagai LPTG-nya gitu kan. Nah harapan kita dengan adanya kerjasama dan kolaborasi di antara Pemda, Kanwil, Kemenak dan Bapak dan Ibu Guru gitu. Dan saya sangat bersyukur ini Pak Maju ya. Saya mohon laporan lah gitu kalau ada guru agama gitu memperjuangkan sesuatu pakai tiba-tiba hanya pakai demon, laporkan ke kita Pak gitu kan. Ya kita itu yang namanya berjuang itu demo itu boleh gitu. Tetapi itu adalah apa? Media terakhir. Ya kan sekarang ini yang dibutuhkan itu bukan demo, tetapi bagaimana Anda bisa melobinya. Ya kan? Ya Pak Maju itu gampang itu. Nggak bisa lewat pintu sini masuk pintu sini. Nggak bisa lewat pintu sini jegat di sini. Lama-lama dia pikir ini orang semangat bener ya mau maju. Nah, sementara saya namanya maju. Ayo kita maju bersama. Nah, kan gitu kan. Lebih enak gitu ya. Nah, itu pesan tadi Pak Dekan tadi ya, tolong tuh tunjukkan salah satu daripada cita-cita Sumsel itu kan meningkatkan nilai-nilai keagamaan gitu kan. Ya kita lihat dan banyak betul cerita gitu kan yang di YouTube bagaimana sekarang ini banyak guru yang kecewanya bukan apa-apa sih, bukan karena anaknya nggak pinter gitu. Tetapi produknya itu seakan-akan tidak lagi yang kata pepatah dulu itu apa, kacang lupa dengan kulitnya gitu. Jadi dia sudah berhasil, tiba-tiba dia nggak ingat itu guru dia. Ya kan? Ada kan cerita yang di YouTube itu ya. Dia bilang yang satunya murid dia, yang satunya jadi dokter ya, yang satu jadi biasa-biasa saja gitu kan. Ternyata yang membantu dia yang biasa-biasa saja. Bahkan yang dokter itu dia bilang, "Kamu si anu lah, ibu siapa?" Ini kan artinya apa? Ada karakter kita yang memang hilang gitu. Nah, ini tugas dari Bapak dan Ibu semua gitu ya. Jadi nanti kalau nanti Pak Maju betul-betul mengucurkan dana ini, saya berharap lah ini terjadi suatu perubahan gitu ya. Terutama ini kan di SD ya. Nah SD itu kan paling gampang gitu. SD SMP Pak. Nah SD SMP ini kan paling ini kan sebuah dasar banget begitu bagi pendidikan karakter bangsa gitu ya. Nah harapan saya itu, jadi peran UIN itu ya sekarang Bapak dan Ibu Bu Tuti gitu. Gak tahu Bu Tuti dulu S1-nya mana Bu Tuti? Muhammadiyah 1 S2? Urseri S3? Belum. Ya di sinilah nanti. Nah, melihat
yang melihat perkembangan UIN Raden Patah Palembang, ya kita sangat bangga sekali Pak Maju. Saya kenapa bangga gitu? Ya kalau zaman dulu walaupun Unsri juga belum punya ruangan kayak gini ya Bu ya. Tapi produknya ada gitu kan, jadi kasih gitu kan. Nah mudah-mudahan kita juga lebih maju lagi. Ya kalau perlu saya sampaikan kembali, kami UIN itu kan punya cita-cita yang sangat luhur. Hanya terbentang dalam sebuah 3 kalimat. Kalimat pertama itu visi kami itu ingin menjadikan UIN itu berstandar internasional. Nah, salah satu ciri khas kami ditolong disampaikan nanti. Walaupun masih SD, walaupun masih SMP, silakan sampaikan, nanti saya kasih brosur itu. Sampaikan bahwa UIN itu punya standar internasional. Dan mulai tahun ini saya mencetuskan itu ada pertukaran mahasiswa double degree, mulai berjalan gitu. Nah kita sudah menjalin kerjasama sampai 10 perguruan tinggi di Malaysia Pak. Nah ini semuanya akan ini. Makanya ini tadi saya bisik-bisik, saya akan sedang membangun asrama. Karena mereka yang dari luar negeri kan harus nginep di sini. Begitu juga sebaliknya. Nah kami juga sudah mulai berwawasan kebangsaan. Jadi kami mohon maaf gitu Bu Tuti, kalau mulai tahun depan ini kami sosialisasinya nggak hanya di Sumsel. Karena kenapa? Kami ingin berwawasan kebangsaan, kami ingin mencari mahasiswa di luar Sumatera. Nah ini makanya tim saya ini akan kita sebarkan. Minimal tahun ini saya targetkan itu 10 provinsi di luar Sumatera Pak Maju. Nah saya nggak perlu banyak, 10 orang saja, gitu kan? Ini yang perlu kita inikan gitu. Ya ini yang menjadi fokus kami gitu. Makanya di dalam hal ini ya nggak perlu ragu lagi lah Pak Majunya kepada kami kalau menerjunkan anak ini untuk PPG di sini. Karena umur kami besok Pak, IAIN dulu sekarang jadi UIN itu sudah 59 tahun Pak. Nah, kan artinya sudah betul-betul gitu ya. Nah nanti perlu saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu Guru, kami punya fakultasnya tidak hanya fakultas syariah saja gitu loh. Ya, jadi kami itu punya fakultas syariah, ya punya fakultas tarbiyah, ya kan? Sudah itu punya fakultas dakwah, punya fakultas usuluddin, kan? Punya fakultas adab. Nah, ya, itu yang agamanya. Nah, yang umumnya kami punya fakultas psikologi, ya kan? Kami punya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Dan akreditasi kami 93% A dan unggul. Target kami tahun 2024